Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat pada saat sekarang ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, berbicara mengenai COVID-19, pada awal tahun 2020, hampir seluruh kegiatan ekonomi dunia, terkhusus Indonesia, terdampak oleh COVID-19, baik itu pada ekonomi konvensional maupun pada ekonomi syariah. Nah, itulah saya tertarik untuk mengangkat sebuah topik pada hari ini, sekaligus sebagai penugasan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Potensi dan Strategi Industri Halal Berkembang Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19. Sebelum kita membahas terlebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari industri halal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdiri dari dua kata, yaitu industri dan halal. Industri adalah rangkaian kegiatan dengan adanya suatu proses atau mengolah suatu barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya ialah diizinkan atau tidak dilarang oleh syarak. Nah, tujuan didirikannya industri halal di Indonesia adalah untuk membentuk halal lifestyle atau gaya hidup halal, yaitu sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi berpakaian, terus cara mengkonsumsi, menyenangi hidup seperti pariwisata yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga mampu meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Nah, perlu diingat bahwa industri syariah itu tidak diperuntukkan hanya kepada umat muslim saja, tetapi semua kalangan bisa menikmatinya. Nah, sejarah singkat dari perkembangan industri halal di Indonesia. Ternyata sebelum industri halal ini berkembang di Indonesia, industri halal cukup berkembang pesat di dunia, yaitu terkhusus pada negara Arab Saudi atau negara di Timur Tengah. Nah, sejarah akhirnya menimbulkan motivasi Indonesia untuk mendirikan industri halal di Indonesia, yaitu pada tahun 1992 pada jasa keuangan, yaitu industri halal membangun bank umum syariah pertama yang bernama Bank Muamalat. Dan seiring berkembangnya waktu, industri halal terus berkembang pesat di Indonesia. Potensi industri halal di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia mencapai 200 juta lebih dan mayoritas penduduk beragama muslim, yaitu 85% penduduk di Indonesia itu adalah beragama muslim dan yang lainnya beragama bermacam-macam agama seperti Kristen, terus Tionghoa, Hindu dan lain sebagainya. Nah, potensi yang kedua adalah didukung oleh kesadaran masyarakat Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. Mengingat pada nyatanya bahwa Indonesia itu merupakan konsumen terbesar terhadap barang dan jasa halal di dunia. Nah, itulah yang memunculkan untuk kenapa kita tidak mendirikan industri halal saja di Indonesia seperti itu. Nah, jenis-jenis industri halal di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah industri makanan dan minuman halal. Yaitu Indonesia sebenarnya berpeluang besar untuk mendirikan industri halal yang karenakan memang faktor-faktor yang mendukung seperti faktor kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, terus letak geografis yang strategis, serta sumber daya manusia yang mumpuni. Sektor yang kedua adalah sektor industri pariwisata halal. Sektor pariwisata halal ini sangat mumpuni juga didirikan di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia memiliki pemandangan yang bagus, memiliki kultur dan budaya yang sangat menarik dan banyak, dan populasi umat muslim terbanyak. Yang ketiga adalah sektor industri pelayanan keuangan syariah, atau kegiatan ini berdasarkan hukum Islam yang tepat bagi umat muslim, karena perbankan syariah tidak berdasarkan riba, tapi melainkan sistem bagi hasil. Dan yang terakhir adalah sektor fashion dan alat-alat kosmetik halal, mengingat bahwa kewajiban bagi umat muslim untuk menutup aurat, dan seiring berkembangnya waktu masyarakat juga ketertarikannya terhadap produk kosmetik
juga semakin berkembang, tentunya harus mengedepankan gaya hidup sehat dan alami, sehingga mendorong para wanita muslim di Indonesia untuk menggunakan kosmetik yang halal. Nah, terus bagaimana sih keadaan ekonomi Indonesia? Di sini ada dua keadaan, yaitu yang pertama situasi sebelum COVID-19, yaitu berkembang cukup pesat dan mampu bersaing di industri halal. Karena kita melihat bahwa banyak sekali umat muslim maupun non muslim yang tertarik menikmati produk dan layanan industri halal, dan meraih beberapa capaian juga di dunia, seperti peringkat 5 pada wisata perbankan syariah, terus pariwisata halal pada peringkat 4, dan industri fashion pada peringkat 3. Nah, kemudian lanjut ke situasi pada saat pandemi COVID-19. Produksi sangat rendah, sedikitnya konsumen, sehingga industri halal mengalami kerugian. Karena kan memang banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga permintaan terhadap industri halal itu semakin berkurang. Dan bahkan perekonomian tidak berjalan normal. Bahkan beberapa sektor terhenti diakibatkan pandemi COVID-19. Nah, apa sih strateginya? Yang pertama, strategi bongkar pasang bisnis, yaitu tetap melaksanakan kegiatan industri meskipun rugi pada keadaan sementara. Yang kedua adalah safe protokol atau mengedepankan kesehatan, mengedepankan keselamatan bagi setiap konsumen dan customer, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan digitalisasi. Karena pada saat sekarang ini digitalisasi itu sangat bisa membantu industri-industri untuk berkembang. Seperti orang bisa membeli makanan, membeli fashion hanya dengan memesan melalui online market atau marketplace. Nah, kesimpulannya adalah ekonomi industri syariah berkembang cukup pesat pada saat sebelum pandemi dan terdampak parah pada saat pandemi COVID-19. Maka Indonesia harus melakukan strategi baru untuk perekonomian industri halal, sehingga mampu untuk menarik kembali minat konsumen terhadap produk dan pelayanan industri halal, serta mengedepankan keselamatan dan menjaga protokol kesehatan. Ingat, negara yang hebat bukan berarti negara yang mencapai keberhasilan sekali berusaha saja, melainkan negara yang mampu bangkit dan berusaha meski dalam keadaan terpuruk. Baiklah, hanya itulah topik yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari diri saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.